Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini, yang bersyukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Untuk Bapak Gembala dan Ibu beserta keluarga, penyertaan Tuhan selalu ada untuk mereka. Dan juga para staf gembala, diaken, pekerja, dan seluruh jemaat Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Biar kami selalu bertumbuh di dalam iman, harap, dan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati dan memulihkan bangsa kami, Indonesia. Perlindungan dan pertolongan-Mu selalu ada untuk bangsa kami Bapa. Pemimpin negara pemerintahan dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu turun atas mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan seluruh pelayan Tuhan yang melayani pada ibadah hari ini. Urapan-Mu turun atas mereka Bapa dan atas kami semua yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kami siap untuk memulai ibadah. Kami siap menerima berkat sukacita, damai sejahtera dari surga. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan satu-satunya kekuatan dan perlindungan kita. Amin. Sama-sama kita akan mau katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ku mau selalu bersyukur untuk cinta Tuhan pada kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, kini tiba saatnya kami memberikan apa yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan biarlah ini dapat memperluas kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Engkau berkati dan melayakkan persembahan kami. Engkau berkati Tuhan, tangan-tangan yang mengelola persembahan di tempat kami ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan terbaik. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Tentu dalam kondisi yang baik hari ini, amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan kepada Anda semua. Saya percaya apa yang mau disampaikan sebentar, kiranya Tuhan berbicara kepada hati Anda masing-masing. Nah saudara, Anda mesti mengerti, kita mesti mengerti bahwa sebagai orang Kristen, kekristenan itu bukan hanya sebuah peristiwa atau sebuah kejadian waktu kita terima Yesus bertobat. Tidak. Tetapi kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan yang menuju kepada keserupaan Kristus. Karena Tuhan memanggil kita, menentukan kita dalam Roma 8:29, kita nggak usah buka dulu. Ayatnya berkata bahwa kita yang terpilih untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Berarti perjalanan kekristenan saudara dan saya bukan cuma terima Yesus, keselamatan, terima keselamatan, lalu ibadah. Lalu kemudian menjadi orang Kristen, lalu menunggu sorga. Enggak. Kekristenan bukan seperti itu. Kita diselamatkan, tapi kemudian kita dikuduskan oleh Tuhan melalui sebuah proses, ya kan? Nah, kemudian dikuduskan untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, glorify. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya akan berbicara tentang pengudusan melalui proses penderitaan atau pengudusan melalui penderitaan. Di situ yang disebut sanctifying suffering atau sanctifying through suffering. Bagaimana saudara penderitaan bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa membentuk saudara, membentuk saya, sehingga kita keluar menjadi orang yang terus-menerus dibenarkan dan kemudian masuk menjadi keserupaan Kristus. Nggak gampang memang saudara, tapi mau nggak mau sebagai orang Kristen kita harus lewati proses ini. Kalau enggak, kita akan frustrasi. Jangan sampai kita termakan dengan slogan yang mengatakan, kalau ikut Tuhan, jalan kita aman, tenang, nggak ada apa-apa, pokoknya kita nikmati, kita terima berkat. Saudara, hati-hati saudara. Bahwa Injil yang seperti ini sering saya sebut, katakan the sugar-coated gospel. Atau Injil yang dilapisi oleh gula. Hati-hati saudara. Walaupun benar kalau kita iring Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan. Tetapi dia juga memproses saudara, membentuk saya agar supaya menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar satu hal bagaimana saudara dan saya bisa dikuduskan oleh Tuhan melalui sebuah proses yang namanya penderitaan saudara. Kekudusan, saudara, bukan lagi sebuah tindakan yang Anda dan saya harus perlihatkan sesekali. Tidak. Tapi kekudusan itu sebenarnya diperlihatkan, dihidupi oleh saudara dan saya. Bisa katakan amin, saudara? Nah, Bapak Ibu, kekudusan itu adalah sifat dasar Allah.
Karenanya Allah mau saudara dan saya keluar atau dalam kehidupan ini terus menjadi atau dikeluarkan dari kehidupan berdosa, kemudian dikuduskan karena Dia adalah kudus. Saudara, yang membedakan Allah kita dengan Tuhan yang lain, Allah yang lain di dunia ini, di dalam kehidupan manusia ini adalah karena faktor kekudusannya. Di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-11, apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Siapa yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan katanya, siapakah seperti engkau mulia? Tuhan itu mulia karena apa? Kekudusanmu. Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Siapa yang seperti engkau? Enggak ada. Yaitu kenapa? Karena yang membedakan Allah kita dari yang lain adalah kekudusannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar hari ini melalui proses pengudusan, melalui penderitaan. Saudara siap ya? Haleluya. Nah saudara, pengudusan menurut saya, sanctification atau sanctifying di sini adalah pengudusan adalah satu proses yang namanya penyelarasan hidup saudara dan hidup saya mengikuti pola Tuhan. Karena saudara, Tuhan punya pola buat saudara dan saya. Punya pattern untuk hidup bersama dengan Dia. Nah, sekali lagi pengudusan adalah penyelarasan, proses penyelarasan dan yang namanya pengeratan. Pengeratan dari apa? Bagian-bagian dari hidup saudara, hidup saya yang belum pas dengan pola Tuhan. Sesuatu kalau belum pas itu kan perlu dikerat. Ya kan? Saudara untuk memasukkan ke dalam sebuah cetakan, kadang-kadang ada yang bagian yang lebih, bagian tertentu, itu harus dibuat pas. Supaya polanya pas. Karena Tuhan ingin membentuk saudara dan saya sampai sesuai dengan pattern, polanya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan, bicara soal pengeratan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua, perumpamaan pokok anggur. Bagaimana Tuhan berkata, setiap ranting yang padaku, setiap ranting. Bukan cuma satu, dua, setiap ranting pokoknya yang manapun, setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah, kata Tuhan, kalau dia tidak berbuah akan dipotongnya atau dikeratnya. Kenapa? Supaya setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia dapat lebih banyak berbuah. Jadi saudara, ada ranting, setiap ranting yang kalau nggak berbuah itu dikerat. Dikerat saudara, ya. Saudara yang dikasih Tuhan kata dikerat atau kata dipotong ini, dibersihkan ini, saudara adalah dikata katairo. Katanya adalah katairo dalam bahasa aslinya. Artinya dimurnikan, dibersihkan, eksternal maupun internal. Nah inilah ada konsep yang namanya dibersihkan, ini adalah konsep pengudusan. Baik dari kekotoran di luar, maupun yang di dalam kita, mungkin rasa bersalah, mungkin kehidupan kita yang punya motivasi yang nggak betul. Di sini Tuhan proses. Lewat apa? Lewat dibersihkan, lewat saudara dan saya bisa masuk dalam proses yang namanya pengudusan. Bapak Ibu Saudara, penderitaan saudara dan saya adalah bagian dari kehidupan manusia. Kadang-kadang penderitaan nggak bisa dielakkan. Betul ya saudara? Iya, nggak bisa saudara elakkan. Dan yang bisa adalah ketika penderitaan hadir, apa yang kita harus lakukan? Kita harus hadapi. Kita harus jalani. Kita harus hadapi, kita harus jalani penderitaan itu di dalam ketekunan, saudara. Ya toh, ketekunan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi saudara, jangan saudara mau lari dari penderitaan. Penderitaan tidak bisa terelakkan. Ada banyak penyebab orang bisa mengalami penderitaan, bukan saudara? Ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, barangkali ada orang yang kehilangan dari orang yang dia kasihi di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini, ya. Adanya saudara kehilangan harta barangkali, saudara, sakit dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasihi, mari kita melihat saudara di dalam satu ayat firman Tuhan yang menarik mengenai penderitaan dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, perhatikan kita justified by faith, justification by faith, karena kita dibenarkan oleh iman kita, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang pertama, kita dibenarkan karena iman. Oleh Dia juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah katanya dalam pengharapan akan menerima
kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, ayat yang ketiga, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Loh, kok bisa? Bagaimana kita bisa bermegah dalam kesengsaraan? Ah, ini menarik. Kita teruskan, saudara ya. Saudara, di sana dikatakan bermegah di dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, saudara, lalu ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Rupanya saudara lewat kesengsaraan Tuhan mau mengajar saudara untuk bisa tahan uji. Dan tahan uji inilah yang menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan. Bukankah saudara pengharapan itu penting dalam kehidupan manusia ini? Ada banyak orang bisa bunuh diri karena nggak punya pengharapan. Tapi justru lewat itu kita punya pengharapan untuk bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Lanjut ayatnya yang berikutnya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan saudara di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya lewat kesengsaraan Tuhan membentuk saudara dan saya agar supaya saudara tahan uji. Kuat menghadapi kehidupan ini, maksudnya gitu. Dan karena kuat maka timbul pengharapan. Dan karena pengharapan bicara soal ke depan, berarti kita bisa terus eksis, kita bisa terus move on, kita terus bisa continue the journey, kita bisa lanjutkan perjalanan sampai pada akhirnya. Karena ada pengharapan. Sekali lagi, orang yang tidak punya pengharapan adalah orang yang putus asa, bisa bunuh diri dan seterusnya. Tapi karena kita punya pengharapan, karena kita tahu waktu kita melewati proses ini ada Tuhan. Makanya muncul ayat di dalam Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan bilang begini. Kita tahu sekarang, menarik ayat ini, perhatikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan kata pertama, kita tahu sekarang. Kapan taunya? Sekarang. Sekarangnya kapan? Saya sering saudara memberitahu kepada beberapa anak-anak Tuhan, kapan taunya? Sekarang. Kapan sekarangnya? Setelah kita melihat proses hidup kita selama ini, Tuhan turut bekerja. Artinya setelah kita melewati masa-masa sulit, penderitaan itu, ternyata kita keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang, maka kita bilang sekarang. Kita tahu sekarang setelah saya lihat ke belakang, Tuhan menyertai. Jadi kapan sekarangnya? Setelah Anda, setelah saya, setelah kita semua melewati proses ini dan kita keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang dan punya pengharapan. Di situ kita bisa bilang, sekarang saya tahu, kita tahu sekarang. Ternyata di belakang sana selama saya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, Tuhan beri kekuatan untuk saya bisa berkemenangan. Haleluya. Oleh karena itu saudara, barangkali ada di antara saudara hari ini yang sedang mendengarkan khotbah ini sedang mengalami penderitaan. Dan saya tidak tahu penderitaan saudara, barangkali kehilangan pekerjaan, barangkali terjadinya kemerosotan bisnis saudara, rugi, Anda menderita karena mungkin sedang sakit, Anda menderita mungkin karena adanya tekanan hidup yang begitu hebat. Tadi saya bilang, penderitaan tidak terelakkan dalam kehidupan manusia. Because karena itu adalah bagian dari dinamika kehidupan, bagian dari proses Tuhan untuk membuat saudara menjadi kudus. Karena itu Bapak Ibu, belajarlah lewat penderitaan ini. Saudara bisa dikuduskan. Haleluya. Mau mengalami sanctification, mau mengalami pengudusan melalui penderitaan ini? Ya, nggak gampang memang, tapi mau nggak mau kita harus lewati itu. Saudara yang dikasihi, cuma bagaimana kita melewatinya kan? Ya, saya suka berkata begini. Ada satu kutipan yang saya buat begini, saudara. Tuhan yang menentukan jalan yang harus kita lewati. Tapi kitalah yang menentukan bagaimana melewatinya. Saya ulangi, Tuhan yang menentukan jalan yang harus kita lewati. Tapi kitalah yang menentukan bagaimana melewatinya. Saudara, itulah sebabnya kadang-kadang proses yang Tuhan bawa dalam perjalanan yang gak enak di depan kita. Tapi bagaimana kita melewatinya, bagaimana kita meresponsnya, itu menentukan bagaimana kita akan keluar jadi pemenang atau tidak. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 5-6, saudara, bagaimana Ayub akhirnya dia bisa keluar menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Dia keluar menjadi orang yang berkemenangan dan bahkan dia mencabut perkaranya di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Dia merasa dirinya benar. Dia merasa dirinya benar. Tapi lewat proses yang Tuhan izinkan penderitaan yang hebat dilewati oleh Ayub. Dan dia menang dan di situ dia mencabut perkaranya. Mari kita lihat ayat yang kelima.
Ayub 42. Apa kata Ayub? Ayub bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tadinya dia dengar dari Tuhan itu dari kata orang. Ada banyak orang cuma mendengar, mungkin kesaksian, mungkin cerita, ya, mungkin sharing orang. Dia dengar, tapi dia nggak alami. Tapi dia bilang sekarang, kapan? Sekarang, tadi Roma 8:28, sekarang setelah aku lewat ini, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi setelah dia bisa melewati semua, dia berkata, wow, sekarang aku bisa lihat engkau Tuhan. Betapa hebatnya engkau, betapa dahsyatnya engkau, betapa mengasihinya engkau kepada hidupku lewatin proses ini. Engkau tidak pernah meninggalkan. Haleluya. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, oleh sebab itu katanya aku mencabut perkataanku dengan menyesal, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia menyesali apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara, yuk kita belajar saudara, jadilah orang yang punya tahan uji, terus bisa menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Pertanyaan saya begini, satu hal saya mau tanya sama saudara. Orang bisa tangguh, ya kalau dalam bahasa Inggrisnya tough. Orang itu bisa tangguh, bisa kuat dalam menghadapi hidup ini. Menurut saudara, karena banyak mengalami tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan dalam hidup, atau karena kebanyakan berkat dan dimanja dalam hidupnya. Saya yakin kalau saya tanya ini, Anda akan menjawab yang pertama tadi. Orang menjadi tangguh, orang menjadi kuat, nggak cengeng, nggak gampang rapuh, karena banyak menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan. Itu yang membuat dia kuat, tahan uji, betul nggak saudara? Dan itu sebabnya ketika dia menghadapi tantangan, dia nggak akan gampang roboh. Sebaliknya, orang yang dimanja, anak yang dimanja dari kecil, ketika dia bertumbuh dewasa, dia nggak akan kuat menghadapi tantangan. Nah, oleh karena itu saya melihat saudara yang dikasihi, Tuhan juga mengaruniakan saudara dan saya bukan hanya untuk percaya, tapi untuk bisa menderita. Di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan bahwa sebab kepada kamu, kata Tuhan, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan adalah bagian dari setiap orang Kristen yang tidak terelakkan. Yang penting kita jangan cari gara-gara, betul saudara? Hadapi, lewati, jalani dengan ketekunan, dengan penyerahan diri, percaya Tuhan hadir di situ. Makanya generasi muda hari-hari ini perlu dilatih, ya, perlu dibangun, perlu disiapkan untuk bisa menghadapi tantangan ini. Nah, tujuan, saya mau ajak saudara dengan cepat saja beberapa tujuan dari penderitaan. Kenapa Tuhan membuat dan mengizinkan penderitaan sebagai satu proses dalam pembentukan saudara dan saya menjadi kudus, dikuduskan, sanctified lewat penderitaan. Apa tujuannya? Pasti ada tujuannya. Ya. Yang pertama, tujuannya saya melihat di sini saudara adalah supaya saudara dan saya bisa mengingat Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Mengingat kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 3, 16-19 Anda baca nanti, saudara cerita bagaimana ketika Adam waktu diberi kebebasan oleh Tuhan, semua buah di pohon di taman ini boleh kamu makan. Cuma satu, larangannya lebih sedikit daripada kebebasannya. Tuhan itu memberikan kebebasan kepada manusia lebih banyak daripada larangannya sebenarnya. Atau batasannya cuma satu. Tetapi saudara, justru itu yang dilanggar. Dan ketika dia makan itu, saudara, justru Tuhan berkata, terkutuklah tanah. Sekarang dengan berpeluh, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu, menerima rezekimu. Tadinya nggak usah berpeluh, tadinya nggak usah susah payah. Termasuk perempuan juga. Kamu melahirkan dengan susah. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Waktu susah barulah kita mengingat Tuhan. Saat kita mengalami penderitaan, kesusah payah, waktu mau mendapatkan rezeki, kita ingat Tuhan. Betul nggak? Berapa banyak saudara, orang baru mau datang sama Tuhan, berdoa, cari Tuhan, ketika dalam keadaan sulit kan? Iya, ketika mengalami tantangan, berat rasanya, baru cari Tuhan tolong kami. Selama kalau semuanya enjoy, aman-aman saja, jarang cari Tuhan. Makanya di tengah-tengah pandemi seperti begini, di tengah-tengah situasi seperti ini, is an alarm. Ini adalah alarm atau wake up call buat kita. Bukankah lewat ini kita belajar banyak mencari Tuhan di hari-hari ini? Di awal-awal kita banyak mencari Tuhan, betul ya?
Nah saudara yang dikasihi, itulah yang pertama saya melihat bahwa Tuhan membawa saudara lewat penderitaan, ingat akan Tuhan. Bahwa kita terbatas, manusia rapuh, manusia tidak punya kekuatan, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Sumber pertolongan itu datang dari Tuhan. Amin. Yang kedua, penderitaan itu akan mengerjakan kemuliaan dalam diri kita. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17, dia bilang begini, kami tidak tawar hati katanya. Walaupun secara manusia lahiri ya semakin merosot, tapi manusia batinnya diperbaharui dari sehari ke sehari. Makanya dia berkata bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini, dia bilang ringan loh saudara. Padahal penderitaan yang dialami dia cukup berat saudara. Karam kapal, kelaparan, kedinginan saudara. Ya toh, saudara begitu banyak mengalami penderitaan. Di penjara, tapi dia bilang apa? Sebab penderitaan ringan dia bilang. Kenapa dia bisa bilang ringan? Mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Paulus tahu lewat penderitaan di inilah akan muncul kemuliaan Allah dalam hidupnya. Emas makin dibakar, dalam perapian makin murni keluar. Makin kelihatan. Saudara kadang-kadang saudara waktu dipres, ditekan, disitulah kelihatan esensi dan sarinya kita seperti buah kalau waktu di jus. Keluar sarinya saudara. Mengerjakan kemuliaan dalam diri kita. Yang ketiga, saya percaya tujuan penderitaan adalah membuat saudara dan saya tekun dan pengharapan. Tadi kita sudah baca kitab Roma bukan? Roma 5. Bahwa lewat ini kita menjadi tekun, tahan uji, dan kemudian saudara kita berpengharapan. Penting loh hidup dengan pengharapan. Orang ya, kalau hidup apalagi di masa-masa sekarang ya, ekonomi turun, kondisinya kapan kembali lagi seperti dulu, kayaknya susah saudara. Tetapi itu kalau nggak ada pengharapan lebih parah lagi saudara. Udah keadaan susah, udah keadaan sulit, terus kita nggak pengharapan lagi. Ya udah saudara, makin parah, betul ya saudara. Nah itu adalah yang ketiga saya lihat. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan, proses penderitaan menjadi bagian untuk menguduskan, memberikan sanctification buat saudara. Pengudusan buat saudara dan saya. Yang keempat, membuat kita menjadi kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan ini. Iya, tadi kan saya sudah bicara. Filipi 4, 12-13 berkata, Paulus bilang, aku tahu apa artinya kekurangan, aku tahu apa artinya kelebihan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dia bilang begitu. Dalam hal kenyang, dalam hal lapar, dalam hal kelimpahan, dalam kekurangan, dia ngalami semua. Jadi itu dia ngalamin penderitaan-penderitaan yang ada. Makanya kemudian ayat yang ke-13 muncul setelah melewati proses ini. Sebagaimana Roma 8:28 tadi, sekarang kita tahu sekarang, dia mulai berkata begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow. Kalau dalam bahasa Inggris, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku cakap, aku sanggup melakukan segala perkara karena Kristus memberi kekuatan. Jadi di tengah penderitaan, Tuhan memberi kekuatan dan Anda cakap menanggung segala perkara. Itu yang membuat saudara tangguh, itu yang membuat saudara kuat, itu yang membuat saudara bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Haleluya. Saudara, jangan takut dalam kita menghadapi proses kehidupan ini. Lewati dengan cara kita anggap itu sebagai suatu kebahagiaan, kata Yakobus. Kalau masuk dalam berbagai-bagai pencobaan, betul nggak saudara? Artinya reaksi kita, sikap kita harus enjoy, kita harus bisa lewati, kita bisa hadapi, kita bisa jalani dengan penuh ketekunan, pengharapan, penyerahan diri, bersyukur pada Tuhan. Dan yang kelima, Tuhan mau menguji hati saudara. Saya melihat kenapa penderitaan diizinkan terjadi dalam hidup saudara adalah untuk menguji hati saudara dan menguji hati saya. Ulangan 8 ayat 2-3 Anda baca. Ternyata perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu adalah kehendak Allah. Dalam Ulangan 8 ayat 2. Ingat akan perjalananmu atas kehendak Allahmu. Jadi Tuhan bilang perjalanan ke padang gurun yang serba kering, serba nggak enak. Makanannya itu terus tiap hari mana dari surga, betul ya saudara? Iya saudara, ya panas, nggak enak. Saudara, perjalanan itu adalah atas kehendak Tuhan. Tuhan tadi yang saya berkata, bagaimana Tuhan yang menentukan jalan yang harus kita lewati. Tapi bagaimana kita melewatinya, kita yang tentukan.
Oleh karena itu saudara, Tuhan lagi menguji hati. Tujuannya apa Tuhan bawa di padang gurun bangsa Israel? Untuk menguji hati mereka. Apa yang ada di hati mereka? Tujuannya untuk supaya hati mereka menjadi rendah hati. Kadang-kadang saudara, saya teringat satu peristiwa di tahun 1998. Pada waktu itu saudara, kasus terjadi kerusuhan. 1998 ya. Saya waktu itu memang sudah melayani Tuhan, tapi saya belum full untuk menjadi gembala sidang. Saya masih bekerja sebagai banker waktu itu. Nah, sebelum kejadian 1998, itu banyak pengusaha sukses, banker yang sukses. Kalau ditawarin kebenaran, diajak untuk dengar firman, nggak mau. Saya nggak butuh yang begituan, saudara. Tapi saudara, ketika 98 terjadi, banyak perusahaan bangkrut, banyak perusahaan dilikuidasi, bank dilikuidasi. Ada orang yang sampai gemeter, saudara. Dan di saat itu baru mau didoakan. Baru saat itu baru mau dengar firman. Saat itu mereka baru mau bisa terima Yesus. Kadang-kadang saudara, lewat peristiwa-peristiwa hidup kita jadi rendah hati. Itu sebabnya Tuhan bawa bangsa Israel ke padang gurun untuk menguji hati mereka dan supaya mereka bisa punya kerendahan hati. Dan yang keenam, saya melihat saudara, kenapa Tuhan izinkan penderitaan melalui menjadi proses dalam kehidupan kita untuk bisa dikuduskan, adalah membentuk karakter agar menjadi serupa Kristus. Saudara, sebelum saya lanjutkan, dalam Filipi 3 ayat 10 kita baca dulu ya, saya akan bacakan buat saudara. Yang ku kehendaki ialah, kata Paulus, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus berkata bahwa penderitaan itu penting buat dia karena itu membentuk karakternya menyerupai Kristus. Wow. Tahu nggak saudara, ada satu ayat yang menarik. Saya banyak mengajar soal karakter. Banyak mengajar karakter. Tulisan saya salah satunya adalah Karisma versus Karakter. Termasuk salah satu buku yang laris untuk dibaca, untuk bestseller maksud saya. Nah saudara, begini, Matius 7, 21-23, Tuhan bilang begini. Ya, pada hari terakhir bukan ada orang yang berseru-seru aku Tuhan, Tuhan, begitu ya. Bukan mereka yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah. Betul ya saudara. Dan mereka akan berkata, bukankah kami sudah mengusir setan, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Itu bicara apa? Pelayanan dengan karunia-karunia rohani yang luar biasa. Dengan karisma yang luar biasa. Tapi Tuhan berkata, enyahlah engkau pembuat kejahatan karena aku tidak kenal engkau. Tuhan mau lihat pribadi saudara. Kenal dengan tahu tidak sama. Kita bisa aja dalam pelayanan bersama-sama, di dalam pelayanan di gereja belum tentu kita kenal Tuhan. Tuhan mau membentuk karakter saudara. Lewat proses hidup ini saudara, bukan hanya sekedar saudara melayani Tuhan dengan karunia-karunia, tetapi saudara lewat pelayanan itu, Tuhan mau membentuk karakter kita sebenarnya. Makanya kenapa begini? Pelayanan saudara, pelayanan saya, bukanlah sebuah ekspresi untuk menyatakan siapa kita. Bahwa kita punya sesuatu yang Tuhan taruh untuk kita bisa pelayanan. Bukan. Saya ulangi, pelayanan bukanlah ekspresi untuk menyatakan siapa kita. No. Tapi pelayanan adalah sebuah sarana dari Tuhan untuk membentuk saudara dan saya. Jadi lewat pelayanan, kadang-kadang juga kita menderita lewat pelayanan. Orang salah ngerti kita, orang bisa membuat kita kecewa, betul nggak saudara? Orang bisa membuat kita jadi sakit hati mungkin, membuat kita stres dan sebagainya. Tapi lewat itu justru kita dibentuk. Kita dibentuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali pembentukan terjadi melalui penderitaan seperti ini. Jadi berbahagialah hari-hari ini kalau Anda yang ada di dalam proses seperti ini. Jangan saudara marah, jangan bersungut-sungut. Tapi ayo hadapi, jalani bersama dengan Tuhan. Enjoy, haleluya. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera kekuatan buat kita. Amin saudara. Yes. Saudara, badai boleh ada di luar sana. Penderitaan boleh ada di luar sana. Tapi kalau ada sukacita di dalam, kita bisa lewati. Di awal-awal saya bertobat, saudara, ada seorang pendeta memberikan sebuah slogan hidup yang luar biasa. Kita panggil dia Om karena udah tua. Waktu itu kami masih jadi mahasiswa, saudara. Ya, tahun 79-80.
Apa yang dia bilang begini? Dia bilang, nah, kalau ikut Tuhan harus ingat prinsip Om, katanya. Apa prinsipnya Om? Kita tanya. Dia bilang gini, biar susah asal senang. Nah, tuh gimana tuh saudara? Biar susah asal senang. Kita cuma ketawa, Om, apa maksudnya Om? Biar susah asal senang. Jadi dia bilang begini, biar semua kita hidup di luar sana sedang menghadapi kesusahan, penderitaan. Tapi hati ini tetap bergembira, hati ini tetap sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatanmu, kata dia. Dan itu yang memampukan kamu melewati kesusahan. Jadi biar susah, asal senang. Saya nggak bisa lupa loh, sampai sekarang ini Bapak Ibu. Jadi saudara, di tengah-tengah situasi ini, biar susah, asal apa? Senang. Haleluya. Habakuk berkata begitu. Iya kan? Biar pohon ara tidak menghasilkan buah, lembu keluar dari kandangnya, tapi aku akan beria-ria. Yes. Itu kan kondisi nggak enak, kondisi susah. Betul ya, sebelumnya. Pohon ara tidak berbuah, kemudian lembu keluar dari kurungan, buah luar biasa. Itu susah. Tetapi dia bilang, aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Aku akan bersuka cita. Haleluya. Amin, saudara. Tetap semangat di dalam penderitaan, tetap semangat, tetap bisa melewati dalam penuh kemenangan. Puji Tuhan. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa melewati penderitaan bagian terakhir untuk bisa terus berada dalam kemenangan? Siap? Yes. Yang pertama, untuk bisa melewati penderitaan dengan penuh kemenangan, menurut saya Anda harus selalu ingat. Apa? Selalu ingat Tuhan hadir dan turut bekerja untuk menolong saudara. Percayalah, Dia hadir, Dia ada untuk menolong saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara tergeletak. Dia tidak akan membiarkan saudara jatuh, lalu ditinggal. Tidak. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara piatu. Amin, saudara. Ketika murid-murid diminta oleh Tuhan untuk menyeberang saudara dengan perahunya, sementara dia mau berdoa. Apa yang terjadi? Perahu itu baru beberapa mil jauhnya dari pantai, kemudian ada angin besar, angin sakal menerpa perahu itu, dan mereka terombang-ambing. Gelombang besar. Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu. Tapi kenapa Tuhan tidak langsung tolong? Harusnya ketika tahu dia langsung tolong. Tidak. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Supaya mereka melihat bahwa apakah kemampuanmu sebagai seorang nelayan yang expert sanggup menangani ini atau tidak. Kadang-kadang saudara, Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya seperti itu. Tapi dia tetap hadir di tengah-tengah situasi itu. Sama seperti orang tua, ketika mengizinkan anaknya melewati satu proses, orang tuanya tetap ada, memperhatikan, tapi biarkan anaknya. Sampai ketika anaknya nggak sanggup, ditolong. Betul ya saudara? Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia turun jalan di atas air ketika jam 3 pagi. Dia tahu momen yang pas. Kenapa jam 3? Jangan dibikin over spiritualisme saudara ya. Jadi kalau doa jam 3 pagi ini ada sesuatu, jangan dibikin begitu saudara. Saya percaya gini. Kenapa jam 3 pagi? Kemungkinan besar Tuhan tahu kalau lewat jam ini perahu mereka berbahaya. Tuhan yang tahu kapan waktu yang tepat. Dia jadikan sesuatu indah pada waktunya. Buktinya ketika Petrus mau tenggelam waktu jalan, Tuhan nggak tunggu-tunggu lagi, langsung diangkat. Karena dia tahu kapan waktunya. Hari ini saudara, yang penting apa? Dia hadir di tengah gelombang, dia hadir di tengah situasi, dia hadir di tengah penderitaan, dia ada di tengah saudara. Baru kemudian Roma 8:28 tadi saya berkata, Anda akan berkata, kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua, kalau Anda sudah mengerti ini Tuhan hadir, yang kedua Anda harus tahu, Tuhan tidak akan membiarkan penderitaan, pencobaan melebihi kekuatan saudara dan saya. Melebihi kekuatan kita dan selalu ada jalan keluar. Itu ada ayatnya saudara dalam 1 Korintus 10:13. Paulus berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Dan ketika dicobai dia tidak akan membiarkan kita, ya saudara, melebihi kekuatan kita. Dan dia akan memberikan jalan keluar. Berarti pasti ada jalan keluar. Yes. Dia memberi kekuatan. Yes. Bagaimana caranya? Ada kasih karunia. Dia berikan kekuatan. Makanya dia bilang, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Haleluya. Amin saudara. Justru kuasa Tuhan akan semakin kuat. Nah ini yang akan saya lanjutkan pada poin yang ketiga. Jadi yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa melewati penderitaan? Yang ketiga adalah kuasa dan kasih karunia Tuhan justru semakin sempurna di tengah penderitaan. Ini ayat saya perlu bacakan. Ya,
Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya perlu bacakan buat saudara sebagai ayat terakhir hari ini. 2 Korintus 12 ayat 9 dan yang ke-10. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus tahu di saat dia tidak punya kekuatan, justru kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan makin nyata memberi kekuatan. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Dia bilang aku senang dan rela oleh karena Kristus. Sebab dia bilang, jika aku lemah, maka aku kuat. Dia kuat dari mana? Kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, grace of God, kasih karunia Tuhan. Itu memampukan dia bisa melewati. Dia kuat. Sanctification through suffering. Sanctified suffering. Mari Bapak Ibu, biarlah saudara penderitaan yang Anda lewati jangan membuat Anda jadi down. Jangan membuat Anda jadi putus asa. Jangan membuat Anda jadi mundur. Jangan membuat Anda justru jadi tidak berdoa. Justru di saat penderitaan seperti itulah mohon kasih karunia Tuhan. Datang kepada Dia. Tuhan akan beri kekuatan untuk Anda bisa melewati. Sebagai penutup, sebelum saya berdoa buat saudara. Sekali waktu ada jemaat saya datang, bilang begini, Pastor doain saya dong. Tentu sebagai gembala sidang senang mendoakan jemaatnya, ya kan? Nah saudara, lalu saya tanya, mau didoain apa? Saya ini banyak masalah, banyak kesulitan, banyak tantangan. Tolong doain saya supaya saya bisa selesai masalah ini. Masalahnya bisa selesai. Lalu saya berkata begini, kamu mohon saya doa seperti ini salah. Loh kok salah? Dia bilang gitu. Kalau saya doain masalahnya selesai, kamu nggak tahu kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam hidupmu. Jadi mestinya saya berdoa, kamu minta saya, doakan saya supaya kuat melewati proses ini. Oh gitu ya Pastor? Yes. Mari saya doain kamu, saya bilang gitu. Supaya kamu bisa lewati masalah ini. Saudara, kadang-kadang kita kepengen cepat selesai masalahnya. Padahal Tuhan justru mengizinkan masalah itu ada dalam hidup saudara untuk membentuk saudara. Justru kita perlu berdoa agar kita kuat melewatinya dan berkemenangan. Amin. Mari saya mau berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini kembali Engkau memberikan kepada kami Tuhan firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan Engkau. Melalui proses yang namanya penderitaan, sanctifying suffering, pengudusan melalui proses penderitaan ini. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, kasih karunia-Mu turun atas kami. Membuat kami mengerti bagaimana melewati hidup penuh dengan kemenangan bersama-Mu. Engkau hadir di tengah penderitaan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon kekuatan buat jemaat-Mu. Buat setiap orang yang sedang menghadapi penderitaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. God bless you.
Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita. Kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan, Tuhan memberikan pada kita satu petunjuk, satu pencerahan, bahwa penderitaan adalah menjadi berkat. Penderitaan menjadi berkat. Ya, karena tanpa penderitaan, hidup kita tidak akan pernah berubah. Tanpa penderitaan, hidup kita tidak akan pernah berubah. Saudara, jangan berpikir menjadi orang Kristen itu bisa berubah hanya karena doa. Bisa berubah karena menyembah Tuhan. Bisa berubah karena saudara aktif di gereja. Saudara, dikatakan penderitaan itu seperti peleburan api yang akan mengubah menjadikan saudara menjadi tekun, menjadikan saudara tumbuh karakternya, dan dengan karakter yang bertumbuh, dengan hidup yang berubah, saudara memiliki pengharapan yang penuh dengan sukacita. Puji Tuhan. Mari kita akhiri pada pagi hari ini. Sekali lagi kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan memberikan suasana yang terbaik untuk menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Bahkan Tuhan telah memberikan kekuatan dan kesehatan yang terbaik buat hamba-Mu. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap keluarga dan rumah tangga kami. Dan sepanjang minggu yang akan datang, Tuhan kembali memakai hidup kami menjadi alat dan saluran berkat Tuhan. Menjadi terang bagi sekitar kami dan terang bagi kota kami, terang bagi dunia ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, angkat hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama katakan, amin. Puji Tuhan.